Hari ini ibu guru mengajak bernyanyi. Judulnya Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Lagu itu disukai Udin saat masih kecil. Dulu ayah yang bernyanyi untuk Udin. Ayah bernyanyi dengan ketukan berbeda, kadang cepat, kadang lambat. Udin merasakan bedanya saat bergerak. Nah, coba cari tahu tempo lagu sambil bernyanyi. Adik-adik, apakah kalian tahu lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki? Nah, lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki ini kadang dinyanyikan dengan cepat dan kadang dinyanyikan dengan lambat. Lalu kita bergerak mengikuti syair lagunya. Misalnya ketika syairnya berkata kepala, berarti kita memegang kepala. Ketika syair lagunya itu menyebutkan pundak, ya kita pegang pundak. Kalau lutut ya pegang lutut, kaki ya pegang kaki. Nah, biasanya dalam permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini diawali dari tempo lagu yang sedang dulu. Nanti lama-kelamaan akan cepat, lalu akan melambat. Nah, itu lagu dari Kepala, Pundak, Lutut, Kaki yang bisa dipakai untuk permainan. Contohnya nih adik-adik, pada lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Itu temponya masih sedang adik-adik, masih lambat. Nanti kalau cepat akan seperti ini adik-adik. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lebih cepat lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, seperti itu. Ada tempo yang lambat, tempo yang sedang, dan tempo yang agak cepat adik-adik. Jadi kalian harus bergerak sesuai dengan temponya. Kalau kalian salah pegang nih, misalnya ya, bunyi syairnya kepala tetapi kalian memegang pundak, berarti kalian kalah adik-adik dalam permainan ini. Coba ya kalian praktekkan bersama teman-teman kalian. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pengalaman Udin saat masih kecil seru sekali. Ayah mengajak Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Awalnya ayah memegangi Udin, lalu selanjutnya Udin mencoba sendiri. Udin bergantung selama 8 hitungan, lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Adik-adik, apa yang dilakukan Udin ini adalah gerakan pull up. Nah, itu gerakan melatih keseimbangan dan kekuatan otot tangan kita, karena kita bergelantungan di pohon atau bisa juga di besi ya adik-adik ya, yang sudah disediakan. Tapi untuk olahraga ini harus diawasi oleh orang dewasa adik-adik. Jadi misalnya di sini Udin awalnya dipegangi oleh ayahnya, lalu oleh ayahnya dilepas, tapi ayahnya tetap menjaga Udin supaya Udin tidak jatuh adik-adik. Nah, untuk melatih kekuatan otot tangan kalian dan melatih keseimbangan, kalian bisa melakukan gerakan menggelantung ini ya, atau pull up, menggelantung di pohon atau besi yang sudah ada. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu ada besi khusus untuk berolahraga ya, untuk pull up ini, atau bergantung di pohon atau besi, tiang besi seperti itu. Adik-adik, nah, banyak bergerak itu membuat bugar dan sehat. Jadi kalau kita banyak bergerak, tubuh kita akan bugar dan sehat. Di sini Udin dan teman-temannya itu selalu aktif bergerak adik-adik. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung seperti ini. Nah, tempat bergantung harus kuat dan kukuh loh adik-adik. Jangan sampai kalian bergantung di pohon yang misalnya sudah mau patah misalnya seperti itu, di ranting yang gampang patah tidak, atau kalian itu bisa bergantung di
besi yang kuat adik-adik. Nah, selain itu kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri kita. Udin dan teman-temannya itu bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi nih adik-adik ya. Biasanya ada nih di sekolah-sekolah, di taman bermain seperti itu. Udin, Beni, dan Edo mencoba bersama-sama. Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Udin karena sering berlatih bersama ayah, Udin dapat bertahan bergantungnya paling lama di antara teman-temannya. Lalu Siti memuji Udin nih. Wah, Udin hebat sekali, kata Siti. Nah, apa yang diucapkan Siti ini adalah kalimat pujian. Ketika teman kalian berbuat sesuatu yang hebat, berbuat sesuatu yang baik, kalian bisa mengungkapkan kalimat pujian. Lalu di sini Udin menjawab, "Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih." Adik-adik, dapatkah kamu temukan ungkapan pujian dalam bacaan tadi? Ada ya tadi ya yang diucapkan oleh Siti. Nah, ungkapan pujian itu dapat ditanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kalian dipuji oleh orang lain, kalian juga harus mengucapkan terima kasih. Misalnya kamu dipuji oleh ibumu, "Wah, adik hebat, kamu sudah rajin membantu ibu." Nah, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada ibu kalian ya. Adik-adik, di sini Udin dapat berayun melewati palang besi. Udin dapat berayun dengan cepat loh. Nah, mari kita beri tanda centang pada pujian yang tepat ya adik-adik ya. Di sini ada dua kalimat, mana yang termasuk dalam kalimat pujian. Yang pertama, Udin, kamu hebat, gerakannya cepat sekali. Atau kalimat yang kedua nih adik-adik, gerakan Udin biasa saja. Mana yang termasuk dalam kalimat pujian? Ya, yang pertama ini adik-adik, Udin, kamu hebat, gerakannya cepat sekali. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut gambar ini, Siti sedang apa ya adik-adik? Ya, Siti sedang membantu ibunya membuat kue. Sejak kecil, Siti suka membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue untuk dijual. Siti bertugas membungkus kue. Pertama, Siti mengelompokkan kue sebanyak 10 buah. Siti membuat lagi satu kelompok berisi 10 kue. Terakhir, Siti melanjutkan menghitung kue yang lainnya. Adik-adik, pernahkah kalian membantu orang tua kalian atau membantu ibu kalian membuat kue? Bagaimana perasaan kalian ketika bisa membantu ibu membuat kue? Nah, pasti sangat menyenangkan ya. Di sini Siti mengelompokkan kue sebanyak 10 buah. Jadi satu kantong ini diisi dengan 10 buah kue. Adik-adik, ayo perhatikan di sini kue milik Siti. Nah, kalian perlu ketahui bahwa satu kelompok kue ini jumlahnya ada 10. Jika ada 2 kelompok kue, maka jumlahnya ada 20. Lalu di sini hanya ada satu kue, berarti 20 kue ditambah 1, jumlahnya adalah 21 kue. Contoh yang kedua adik-adik ya. Di sini ada satu kelompok kue berisi 10, lalu satu kelompok lagi berisi 10 lagi. Berarti ada 20 kue ditambah 2 kue yang ada di luar ini nih adik-adik. Nah, berarti di sini ada 22 kue. Jadi adik-adik tidak perlu menghitung dari kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, tidak perlu adik-adik. Cukup kamu lihat kelompoknya. Jika 10 ditambah 10 maka 20. Kalau ada 3 kelompok yang kue jumlahnya 10 ini berarti 30 dan seterusnya.
Adik-adik perhatikan gambar ini nih, Siti sedang apa ya? Nah, setelah dibungkus, kue buatan ibu diantarkan ke warung. Pemilik warung suka memberi uang lebih untuk Siti. Uang tersebut Siti kumpulkan. Nah, sekarang uangnya sudah banyak. Siti menyumbangkan tabungannya untuk pembangunan masjid. Wah, mulia sekali ya hati Siti ini ya adik-adik ya, mau menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid. Sikap Siti ini sangat terpuji loh adik-adik. Kita akan memberikan tanda centang pada ungkapan pujian yang tepat. Adik-adik tentunya masih ingat ungkapan pujian itu kita ucapkan saat kita memuji orang lain. Nah, saat memuji orang lain berarti orang lain itu telah melakukan sesuatu yang baik dan sesuatu yang hebat. Nah, di sini yuk kita cari tahu mana sih pujian untuk Siti. Apakah Siti suka beramal atau luar biasa Siti adalah anak yang patut dicontoh? Mana nih yang harusnya diberi tanda centang? Ya, yang kedua adik-adik, ini adalah ungkapan pujian. Luar biasa, Siti adalah anak yang patut dicontoh.